Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina wa lana Muhammad الحبيب العظيم الأعظم والكريم الأكرم وعلى آله وصحبه ومن سار بنهجه إلى يوم الصيام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. Imam Masjid Nurdin yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan kajian ba'dal maghrib pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa kita. Tidaklah kita beranjak dari majlis ini melainkan telah Allah sirami kita dengan air ampunan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan mempelajari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib. Ar-Raqib adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-44. Nama Allah yang ke-44. Sebelumnya Al-Karim, yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha dermawan. Malam hari ini Ar-Raqib artinya yang maha mengintai, memeriksa, mengintai, dari kata muraqabah. Raqaba yuraqibu muraqabatan. Raqib sigat mubalaghah dari raqib, yang maha mengintai, yang maha mengawasi. Makna Ar-Raqib ini kembali kepada makna ilmun, ilm mengetahui, sama' mendengar, basar melihat, dan hifz menjaga. Al-Hafiz menjaga. Maksudnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, dan yang memelihara, mengintai segala gerak-gerik kita. Nah, itulah cukup begitu luasnya cakupan makna Ar-Raqib, mengetahui, mendengar, melihat, memelihara, mengawasi gerak-gerik kita. Tidak ada satupun gerak-gerik atau bisikan hati yang keluar dari ilmu, juga pendengaran, penglihatan, dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan muraqabah, yakni mengawasi atau mengintai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi, selalu mengintai kalian semua. Fi harakatina wa sakanatina, gerak kita, diam kita, zahirina wa batinina, zahir kita dan batinina, dan batin kita, Allah mengawasinya dengan pengawasan yang melekat. Nah, kalau kita ada waskat, pengawasan melekat, itu pengawasan manusia. Tak mungkin dapat melekat, banyak yang lewat. Tapi kalau waskatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah.
dari awasan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena Allah Maha Pengampun, Maha menutup aib, maka kita tidak dibongkarkan Allah kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau pengawas di dunia dicari-carinya kesalahan tuh, mendapat langsung dibongkarnya. Allah mengawasi kita dan mengetahui betapa banyaknya keburukan kita, namun Allah tutupkan aib kita dengan sifat Allah Al-Ghaffar. Namun sifat dengan nama Allah Ar-Raqib, Allah mengawasi seluruh gerak-gerik kita. Kata guru kita Syekh Muhammad Bakhid, letak susunan asma ini, nama Allah Ar-Raqib sesudah Al-Karim. Ini kita nak jaga sedikit dari sisi fasahatul kalam, makharijul huruf. Nah, nama-nama Allah ini kita sebut dengan fasih. Kalau dibaca Raqib, artinya yang maha mengawasi, yang maha mengintai. Tapi kalau dibaca Raqib, lain lagi. Raqib, ukib. Raqib itu dari kata rakaba yurakibu, menyusun. Raqib, yang maha mengintai. Sama dengan aqidah, tulisan bahasa Indonesia akidah ya, sekarang pakai K, mestinya qiyu, aqidah. Khusus untuk nama-nama Allah atau yang terkait dengan Al-Quranul Karim, hendaklah kita menjaga makharijul huruf, kefasihan dari apa yang kita ucapkan tersebut, termasuk berzikir la ilaha illallah. La-nya itu dipanjangkan. Kalau la pendek maknanya ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Tuhan kecuali Allah, ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kan ada kalau kita dengar zikir waktu tahlilan, kadang-kadang suaranya paling tinggi pula tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Pak Ji, nah, itu kita nak hati-hati dikit bagi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Ahmad terpuji, jangan ditambahi huruf H-nya itu dengan K, Ahmad, berubah maknanya, padam artinya ya, Ahmad. Ahmad terpuji, tapi kalau Ahmad padam. Kecuali kalau lidah kita medok nian, payah nyebut, itu persoalannya lain. Nah, tapi kita nak hati-hati dan bersungguh-sungguh. Letak susunan nama Allah Al-Karim ini, yang terletak Ar-Raqib ini setelah nama Al-Karim, mengandung hikmah agar manusia tidak tertipu dengan Al-Karim. Makar dulu, wa makaru wa makarallah. Manusia ini dengan sifat kita yang bahasa kitanya terlalu manja, mudallak kata orang Arab. Allah Al-Karim, maha memuliakan, maha pemurah, maha memaafkan, maha dermawan, maha baian. Kalau kita kurang adab kepada Allah, tertipu dengan nama Allah Al-Karim tersebut, tertipu daya sendiri, lalu kita seenak-enaknya melakukan hal-hal yang sebenarnya adalah perbuatan dosa, sambil kita mengatakan Allah tu Karim, tak apa-apa dah, sesekali baik Allah tu, tak apa-apa lah, minumlah, aku nanggung apa tak. Allah Maha Karim. Benar Allah Maha Karim, tapi janganlah kita semena-mena tidak bersyukur dan tidak memuliakan Allah yang Maha Karim. Makanya hikmah nama Ar-Raqib ini setelah nama Al-Karim, agar kita bersungguh-sungguh untuk berhati-hati, yaitu di samping kepemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tidak menindak langsung orang yang berbuat salah, apabila diminta diberi dan apabila diminta perlindungan dia lindungi,
namun Allah juga bernama Ar-Raqib, yang selalu mengawasi, yang selalu mengintai. Dia mampu menindak seketika jua bagi orang yang menentangnya, yang melanggarnya hukum-hukum Allah. Makanya nama Ar-Raqib ada hikmahnya terletak setelah nama Al-Karim. Makanya sering kita ulang bahwa menyikapi kebesaran sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua kelas besar, yaitu sifat jamal dan sifat jalal. Sifat yang menunjukkan keindahan kelembutan Allah, namun jangan lupa sifat-sifat keperkasaan dan ketegasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang, namun Allah syadidul iqab, dahsyat siksanya, pedih siksanya. Jadi berimbang antara khauf dan raja, antara takut dan antara harap, harus seimbang. Dalam salah satu hadis qudsi ini, hadis itu dua, hadis yang merupakan ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Kedua, hadis qudsi, hadis juga dari Nabi juga, tetapi qudsi, kudus, artinya kontennya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, namun dibahasakan dengan bahasa Nabi. Jadi kita harus bedakan antara hadis dengan hadis qudsi, dan bedakan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kalamallahul munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tariqi Jibril alaihi salam al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam, yang membacanya adalah ibadah, kemudian yang dihimpun dalam mushaf Al-Quran. Kalau hadis qudsi tidak dihimpun dalam Al-Quran, padahal hadis qudsi adalah firman Allah, namun hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk wawasan kita, misalnya ada buku kumpulan hadis qudsi, artinya itu firman Allah namun melalui bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kumpulan hadis itu segala perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Antum muwakkaluna bil-zahir wa ana ar-raqibu 'alal batin." Artinya, kalian wahai malaikat hanyalah diserahi tugas untuk mengawasi amal zahir, dan akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang langsung mengawasi amal batin. Makanya ada sebuah ungkapan, ada satu amalan sehingga malaikat pun tidak tahu, tapi Allah yang mengetahuinya. Itulah yang disebut dalam kalangan ilmu tasawuf dengan zikir sir atau zikir khafi, di mana hati seorang hamba senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara tidak ada yang tahu, bahkan malaikat pun tidak tahu, namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dalam hadis Nabi bersabda, "Nahnu nahkum biz-zawahir wallahu yatawalla as-sarair." Kita menilai orang dari zahirnya, urusan batin itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa nilai batin orang. Batin orang tuh ini, batin orang tuh ini. Karena tidak ada yang mengetahui yang batin melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata guru kita Syekh Bakhid, apabila kita sudah beriman bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu
Di antaranya adalah Ar-Raqib, yang maha mengawas, yang maha mengintai. Maka keimanan itu menuntut kita untuk muraqabah. Kita beriman dengan Allah yang bernama Ar-Raqib, maka keimanan yang kita miliki menuntut kita untuk melakukan muraqabah, mengawasi diri kita sendiri. Jangan ngawasi orang lain, awasi diri kita sendiri. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, kita awasi, kita muraqabah. Setelah itu kita muhasabah, kita periksa, kita hitung-hitung apa saja gawian kita itu. Makanya pernah juga saya sampaikan dulu bahwa persoalan hati sangat penting. Karena itu ilmu tasawuf diperlukan. Sayyidina Abdullah bin Umar ketika bersama para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Nabi berkata akan lewat seorang ahli syurga. Tak lama kemudian lewatlah seseorang yang tidak dikenal, bahkan tidak populer, terkesan sebagai orang biasa saja. Setelah itu diam-diam Sayyidina Abdullah bin Umar mengikuti orang tersebut tanpa sepengetahuan yang lain. Dapatlah dia rumahnya, lalu beliau bertamu menginap di rumah orang tersebut. Dalam Islam kita diizinkan untuk bertamu selagi tuan rumah mempersilahkan, termasuk diizinkan jika tuan rumah mengizinkan untuk menginap maksimalnya 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu adabnya. Ini kedua kadang-kadang dibolehkan orang 3 hari nak mondok, nak mau keluar-keluar gitu ya. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar bertamu ke rumah orang yang disebut Nabi sebagai ahli syurga. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah orang yang suka beramal. Dia bersungguh-sungguh beramal, bahkan merupakan contoh dari sahabat Nabi yang paling banyak rajin dan banyak amalannya. Dia lihat orang tersebut ternyata biasa-biasa saja, tidak pula macam kata orang zikirnya ribuan, tidak pula ngajinya 1 hari khatam, tidak pula tahajudnya panjang. Kurang lebih macam kita ni lah. Sederhana saja. Bangun kurang lebih jam 3:30 misalnya, lalu sholat malam, atau kadang jam 4, kadang-kadang jam 4:30. Yang penting dapat walaupun 2 rakaat, 4 rakaat, biasa-biasa saja. 3 malam berturut-turut tidak ada yang istimewa dilihat oleh Abdullah bin Umar orang tersebut, sehingga terbetiklah di hatinya, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa inilah contoh ahli syurga. Akhirnya menjelang pamit, Sayyidina Abdullah berterus terang bahwa aku sengaja mengikuti Anda dan sengaja menginap di rumah Anda ini bertamu. Aku ingin tahu rahasianya, kenapa Rasulullah menyebut Anda adalah ahli syurga. Saya lihat amalan-amalan Anda biasa saja. Maka kemudian orang tersebut pun bersyukur kepada Allah karena Nabi mengatakan beliau adalah ahli syurga. Dan dengan penuh tawadhu beliau mengatakan, barangkali ada satu amalanku yang Allah sukai yang aku pun tidak sadar. Wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, ketahuilah, tidaklah aku tidur malam, menjelang tidur malam, kecuali hatiku ini telah bersih daripada sifat iri, sifat dengki, sifat dendam, sifat merasa lebih hebat daripada orang lain. Tidak ada menyimpan kedengkian, iri hati, dendam, kesombongan di hatinya kepada hamba Allah manapun. Kalau disitulah ternyata letaknya.
hatinya bersih, ya, hatinya bersih, tidak menyimpan dendam, iri hati, riya, sombong, dan itulah salah satu tujuan daripada ilmu tasawuf, yaitu tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Kadang-kadang kita keliru berpikir menuntut ilmu tasawuf itu berbanyak-banyak amalan. Kalau tak ada beramal berarti percuma. Padahal amalan itu adalah riyadhah, latihannya. Esensinya bagaimana kita terus taat dengan Allah dengan hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula sebagai hikmah dari mengenal dan meyakini nama Allah Ar-Raqib, yang Maha mengawasi. Karena kita tidak saja malu atas gerak-gerik kita yang mengandung dosa, tetapi kita malu di hati kita betapa banyak celomotan dosa-dosa, kekotoran-kekotoran yang ada masih di dalam hati kita. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabah. Jika seseorang sudah merasa diintai oleh Allah, diawasi oleh Allah, maka ia tidak akan berani berbuat maksiat zahir dan batin. Bahkan dalam ketaatan pun dia sangat hati-hati. Dalam keadaan taat, dalam keadaan taat ini disebutkan dalam Al-Hikam, para wali-wali Allah itu ketika dalam kondisi fit ibadahnya lebih khawatir mereka itu daripada dalam keadaan mereka selalu diberikan rasa kurang oleh Allah. Kenapa? Karena saat kita merasa full dalam ibadah kita, banyak bahayanya. Salah satunya ujub, merasa bangga dengan diri, merasa cukup dengan amalan, merasa lebih daripada orang lain. Itu hati-hati jebakan Batman-nya. Syaitan tuh banyak jebatannya, jebakannya. Jebatan Batman enggak namanya ada di TV itu ya. Artinya dengan mengenal dan meyakini nama Allah Ar-Raqib, maka kita semakin berhati-hati, takut berbuat maksiat. Bahkan dalam taat pun kita takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat hati-hati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'budillaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ini makna al-ihsan. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya dia melihatmu. Ini muraqabah. Kita dituntut untuk sampai ke maqam beribadah seakan-akan kita melihat Allah, langsung berhadapan, disaksikan, dan kita menyaksikan Allah. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui rangkaian rukun agama Islam, iman, dan ihsan. Dan inilah buah dari beriman dengan nama Allah Ar-Raqib, sehingga kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kita zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak persoalan, dari persoalan yang besar sampai persoalan yang kecil. Salah satu persoalan yang kecil tapi besar di sisi Allah, kita menilai hamba Allah, kita mengukur hamba Allah. Karena bukan hak kita untuk menilai dan mengukur hamba Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita menistakan, mencaci maki, memandang hina seorang daripada hamba Allah, itu bukan adab yang baik. Karena orang yang hatinya telah muraqabah, dia malu kalau dia mengkritik makhluk ciptaan Allah, karena memandang siapa yang menciptakannya. Lagi-lagi dalam kitab Ad-Durrun Nafis dijelaskan soal hakikat kita tidak boleh sama sekali menilai. Namun dari sisi syariat kita boleh, karena syariat itulah standar kita, yaitu melalui
ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran mengatakan orang yang menzalimi orang lain, orang yang mencuri, orang yang berzina itu adalah orang yang berbuat dosa besar, maka kita mengimani dan percaya, lalu mengambil sikap terhadap orang yang berzina, mencuri, menzalimi itu orang yang berdosa besar, karena Al-Quran yang menyebutnya. Tapi untuk menilainya secara hakikat bukan tugas kita dan bukan hak kita. Itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi tidak pernah mencaci, tidak pernah menista seseorang, siapapun juga. Terhadap musuhnya sekalipun Nabi tidak pernah mencaci maki. Karena Nabi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hamba-hambanya. Nah, dalam bahasa kita mengapresiasi hasil karya seseorang. Mengapa kita tidak dapat mengapresiasi ciptaan Al-Khaliq, Tuhan kita? Karena itu kita hargai, kita muliakan, dan kita memandang penciptanya. Namun dari sisi standar, kita tetap ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, silakan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan itu adalah orang yang disurga. Ada juga dalam pengajian kita ini Ustaz mengatakan suruh sebanyak-banyak mungkin berzikir, perempuan berzikir, kemudian saya tahajud yang banyak, misalkan dan amal yang banyak yang lain. Jadi yang mana kita ambil? Baik. Sebaiknya apakah yang sederhana atau yang sebanyak-banyaknya berzikir? Baik. Terima kasih, pertanyaan yang baik dari guru kita. Apakah kita memilih banyak-banyak amalan, termasuk zikir tadi ya, banyak-banyak zikir, banyak-banyak amalan, ataupun kita memilih yang paling baik amalannya? Kalau kita merujuk di alam Al-Quran, semuanya ada perintahnya. Macam perintah berzikir banyak-banyak ada. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya siang dan malam. Dan terkait amalan, Allah di antaranya berfirman bahwa Allah memeriksa ayyuhum ahsanu amala, di mana dari mereka atau siapa dari mereka itu yang paling baik amalannya. Tidak menyebut aktsaru amala, yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Nah, dalam hal ini berarti ada keseimbangan. Perintah memperbanyak amal soleh ada, perintah memperbaiki amalan ada. Nah, maka kalau ingin kita pilih pendapat yang paling kuat sesuai dengan kaidah usul fikih, maka jika kita dapat mengamalkan yang banyak namun melakukannya dengan sebaik-baiknya, itulah yang paling baik. Kalau kita banyak beramal lalu dalam amalan kita itu khusyuk, bagus, maka yang amal paling banyak dan khusyuk itu bagus. Namun kalau amalan kita banyak tapi tak ada khusyuk, la ilaha illallah kita baca 10.000 sehari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ngota jalan juga misalnya ya. Ngata-ngata orang jalan juga, tidak ada khusyuk sedikit pun. Dengan orang yang hanya 100 kali mungkin, atau bahkan hanya 10 kali la ilaha illallah, tetapi menggetarkan hatinya, menggetarkan jiwa raganya, kembali dia kepada Allah dengan sesungguhnya. Dalam hal ini
ketika kondisi seperti itu yang khusyuk lebih baik walaupun tidak banyak, karena dalilnya juga dalam hadis Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qallah, sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan dengan dawam terus menerus, tentunya yang berkualitas, wa in qalla, walaupun tak banyak. Nah, tapi kalau kita ambil yang paling aman, yang paling baik adalah banyakkan amalan kita sebanyak-banyaknya, namun kualitaskan amalan kita itu dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Nah, tinggal kita dapat mengukur. Makanya kenapa guru-guru melatih kita berzikir, mewajibkan kita berzikir? Sebenarnya itu bagian daripada riyadhah, melatih kita. Dengan latihan tersebut melekat ke dalam jiwa kita sehingga tertanam, menyatu dalam jiwa kita, dan kita melakukannya menjadi khusyuk, menjadi bersungguh-sungguh. Nah, itu kenapa disuruh banyak. Itu sebenarnya riyadhahnya. Nah, tapi kualitas ahsanu amala itu yang paling dituntut. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha la yaqbalu amalan illa ma khasha'a lahu. Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang benar-benar khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengambil jalan tengah, berupaya beramal lebih banyak, namun berupaya memperbaiki amalan-amalan kita. Mungkin itu Bang ya. Jadi kita melalui riyadhah itulah kita dapat melakukannya. Kita dapat meningkatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bi hurmatil habib wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا به من ظلمة ودياجر. يا رب صل على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، من جسمه معطر مطهر منور، من اسمه موضوع مرفوع مكتوب على اللوح والقلم، بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم.
جد الصبيحين وابن الذبيحين سيد الكونين الحبيب الزين قرة العين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. سيد ضحكه التبسم مشيه الهوينا نومه الاختفاء ليته خصني برؤية وجه زال عمن رآه الشقاء. له وجه جميل لو ترى قمرا منيرا في العلالي والشمس تخجل من أنوار طلعته. هذا الجمال فما أبحى محياه. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. نتوسل بجنابك الأعظم يا سيدنا رسول الله ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بك وبجاهك يا رسول الله أن تحفظنا من هذا الوباء، أن يحفظنا الله من هذا الوباء وأن يرفع عنا هذا الوباء وأن يكشف عنا هذا الوباء بجاهك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمان السلامة يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.